Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo zusammen, ich bin Nur Afifah Salsabila. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model kognitif dan motivasi belajar. Nah, apa sih itu model kognitif dan motivasi belajar? Yuk simak videonya. Tahu nggak sih kalian apa itu model kognitif? Model kognitif dirancang dari cara kerja pengguna untuk mengetahui bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan antarmuka, berhubungan dengan sistem interaktif di mana akan memodelkan aspek pengguna seperti pemahaman, pengetahuan, pemrosesan, dan tujuan. Model kemampuan kognitif berasal dari pikiran orang-orang yang telah berpikir dan bercermin pada mereka. Model ini muncul dari pengalaman unik dan pelatihan seseorang. Karena itu, mereka dilahirkan sebagai metode empiris dari observasi dan praktek serta hasil percobaan ilmiah. Kemampuan kognitif yang paling penting adalah diklarifikasikan di tingkat 3, yaitu keterampilan motorik perspektual. Tingkat 4, yaitu perkembangan bahasa. Tingkat 5, yaitu kemampuan konseptual. Gaya kognitif merupakan cara siswa yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi atau pengetahuan, sikap terhadap informasi atau pengetahuan, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Menurut Susanto, kemampuan kognitif merupakan suatu proses dalam berpikir, yaitu kemampuan suatu individu dalam menghubungkan, menilai, serta mempertimbangkan suatu kejadian maupun peristiwa. Kemampuan kognitif memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan mempelajari dengan upaya mengorganisir, menyimpan, kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang telah lama ditemukan. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Apa sih itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan untuk melakukan sesuatu, baik dari dalam diri atau internal maupun dari luar atau eksternal peserta didik. Motivasi belajar salah satu aspek yang berperan sangat signifikan dalam proses tercapainya tujuan pembelajaran, serta motivasi belajar juga akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kemampuan kognitif para peserta didik, sehingga dapat dikatakan antara kedua aspek tersebut memiliki korelasi yang signifikan. Adapun motivasi intrinsik atau internal meliputi keinginan dan harapan untuk sukses, kebutuhan untuk mendorong semangat belajar, serta harapan untuk tujuan belajar seorang peserta didik dalam menuntut ilmu. Sedangkan motivasi ekstrinsik atau eksternal meliputi penghargaan, lingkungan belajar yang menyenangkan, kegiatan belajar yang menarik, dan usaha mengajar tenaga pendidik kepada peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan membahas faktor intrinsik motivasi belajar dan faktor ekstrinsik motivasi belajar. Adapun menurut para ahli, yang menjadi faktor intrinsik yang mempengaruhi suatu motivasi belajar para peserta didik adalah faktor motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Purwanto mengatakan minat merupakan suatu ketertarikan seorang individu terhadap suatu hal, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan proses belajar peserta didik menjadi lebih mudah, serta cepat ditangkap oleh daya pikir dan daya ingat para peserta didik. Minat berfungsi sebagai daya penggerak yang mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang spesifik dan terperinci. Cita-cita timbul dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemampuan berbahasa, serta nilai kehidupan dan perkembangan kepribadian. Cita-cita mendorong seseorang untuk menjadikan dirinya memperkuat semangat dalam belajar. Seseorang yang mempunyai kemampuan yang sangat besar, kemudian didukung oleh cita-cita yang sesuai dengan kemauan tersebut, akan menimbulkan semangat dan dorongan yang besar untuk meraih apa yang diinginkan serta diharapkan. Kondisi belajar atau berbagai macam usaha para peserta didik untuk menyediakan segala daya serta upaya untuk belajar, sehingga peserta didik mampu dan ingin melakukan pembelajaran.
Berbagai macam kondisi tersebut, baik fisik maupun emosi dalam menghadapi para peserta didik, akan mempengaruhi suatu individu untuk melakukan proses pembelajaran dan tentunya akan melemahkan dorongan untuk melakukan suatu kegiatan pembelajaran. Faktor ekstrinsik motivasi belajar. Faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi motivasi belajar para peserta didik yang menyebabkan keterpengaruhan peserta didik terhadap lingkungan di sekitar yang dapat menyebabkan perubahan kognitif pada diri peserta didik. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar para peserta didik, sehingga dapat ditinjau dari segi latar belakang pendidikan orang tua peserta didik, perekonomian keluarga peserta didik, serta sistem sosial yang diterapkan dalam keluarga peserta didik tersebut. Nah, lingkungan sekolah juga merupakan titik sentral di mana seorang peserta didik berusaha untuk membangun landasan ilmu pengetahuan yang mendasar serta mempengaruhi motivasi belajar, yaitu sarana dan prasarana yang ada atau yang diberikan oleh suatu sekolah atau lembaga pendidikan, kualitas tenaga pendidik yang ada, serta manajemen sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Nah, lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu faktor ekstrinsik motivasi belajar, yang dimana tempat seorang peserta didik untuk melakukan interaksi setelah pulang dari sekolah atau lembaga pendidikan. Di dalam lingkungan masyarakat, peserta didik belajar mengenai baik maupun buruknya terhadap suatu lingkungan masyarakat, sehingga akan berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik. Belajar mengidentifikasi disposisi individual untuk berjuang meraih sukses atau untuk menghindari kegagalan sebagai faktor-faktor motivasi utama. Jika motif untuk sukses pada diri siswa cukup tinggi, dia akan melakukan tugas-tugas untuk berprestasi. Tetapi, jika disposisi untuk menghindari kegagalan tinggi, siswa akan menghindari tugas dengan cara menunda yang lain. Model kognitif dan motivasi akademik berpengaruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa dalam beraktivitas yang berkaitan dengan prestasi. Itu tadi penjelasan tentang model kognitif dan motivasi belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.